oleh Allah yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat beriring salur, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepenguan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi ini, penghormatan saya terutama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah dan penghormatan saya kepada dewan-dewan guru yang ada di SD Negeri 5 Paipaku. Sebelum kita melanjutkan ke presentasi tentang budaya positif, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan kita membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Pada hari ini, selanjutnya sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita speaking dulu supaya termotivasi dan bersemangat dalam mendengarkan presentasi materi tentang budaya positif. Ayo Ibu, kita bersemangat. Apa sambil duduk atau sambil berdiri? Sambil duduk aja. Ya. Yang speaking hari ini adalah dengan topik apa kabar? Topik apa kabar? Baik. Sehat, ceria. Gimana kita ulangi lagi? Iya. Kita ulangi lagi. Tepuk apa kabar? Baik. Sehat. Ceria. Bu, sekali lagi, Bu. Sangat penting itu SBK-nya, sangat penting saat kita memulai belajar supaya anak-anak termotivasi untuk belajar. Nanti itu bisa menerapkan tepuk apa kabar, ya? Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Naziratul Husna SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 5 Paipaku, Kabupaten Aceh Utara. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mempresentasikan tentang budaya positif, apa yang Ibu ketahui tentang budaya positif? Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, Bu Erna. Silakan Bu Erna. Budaya positif adalah perwujudan dan
kasih untuk Bu Ernawati yang telah menjawab, dan pendapat Bu Ernawati sangat bagus dan bermanfaat bagi kita. Nah, ada yang lain? Ya, Bu. Bu Jamila? Saya keyakinan saya, Bu. Iya, menurut Bu Jamila berarti budaya itu adalah keyakinan. Ada yang lain? Kebiasaan. Iya, sangat luar biasa jawaban Bu Jamila ya. Tepuk tangan buat Bu Jamila. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Baiklah. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bu Ainul Mardiah SPD, dan pengajar praktik saya adalah Bu Juraida Fatmi SPD. Saya Nalika Krisna sebagai TGT Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara ya. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Baiklah Bapak Ibu, apa contoh budaya positif yang biasa kita terapkan sekarang, yang selalu kita terapkan di sekolah? Apa saja budaya positifnya? Contohnya Bu, Bapak Ibu? Contohnya apa? Iya, salam. Apalagi? Gotong royong. Contohnya apa lagi? Iya, disiplin yang biasa kita terapkan. Banyak sekali contohnya. Di sekolah kita sudah menerapkan tentang budaya positif. Cuma kita nggak tahu apa itu. Apa yang kita terapkan itu budaya positif atau bukan. Di dalam guru penggerak, saya dituntut untuk menjelaskan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru saya yang ada di SD Negeri 5 Bebabo ini. Berarti contohnya tadi budaya positif yang biasa kita terapkan itu apalagi? Salam, sapa, senyum kepada anak-anak. Satu lagi, ada lagi yang kita terapkan yaitu membaca doa sebelum belajar, bertanggung jawab, yang menghargai sesama teman. Apalagi? Iya, disiplin. Apa yang kita lakukan setiap hari Jumat itu apa? Iya, wirid Yasin. Itu juga budaya positif. Apalagi? Iya, membaca Asmaul Husna. Itu selalu kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya ada konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Apa yang perlu tahu tentang profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila. Tahu? Dua. Nah, iya. Sekarang kamu nggak mendengar lagu pelajar Pancasila? Bisa diterapkan untuk anak-anak. Lagunya sebelum kita belajar atau dalam waktu senggang, waktu anak-anak lagi bosan, sedang bosan, kita bisa terapkan lagu pelajar Pancasila. Mari kita nyanyikan. Lagunya Pancasila. Pancasila. Nah, di sini ada lagunya profil pelajar Pancasila. Kita nyanyikan sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kebangsaan, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Mana website itu? Dari saya? Ya. Gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Itu bisa ya diterapkan untuk siswa kita sebelum kita belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita seorang guru ada yang namanya teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, yang kedua ilusi bahwa kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realita kita sama, sedangkan teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Itu perbedaannya. Kalau stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau tentang teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang yang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Halo, jika saya mengucapkan halo, halo. Apa itu disiplin positif, Ibu? Coba tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Iya, lanjut. Kemudian merupakan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membedakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Ya, terima kasih Bu Anawati sudah membaca. Itu disiplin positif
tentang disiplin positif. Kita tidak bisa jika anak-anak ingin kita suruh sesuatu, misalnya kita suruh sesuatu. Nah, siapa yang bisa membaca hari ini? Siapa yang bisa membaca hari ini? Ibu kasih permen. Misalnya, ibu kasih permen. Nah, ada juga selain yang merupakan ancaman atau hukuman. Siapa yang tidak bisa membaca hari ini? Saya beri hukuman. Hukumannya adalah berdiri di lapangan. Nah, di dalam buku penggerak ini dijelaskan mengajari kita pembelajaran yang begitu tidak bisa. Kita tidak boleh mengancam anak-anak atau memberi reward berupa barang atau makanan. Tidak bisa karena apa? Karena anak-anak kalau kita beri reward besoknya dia mesti mengharapkan lagi ya, mengharapkan lagi. Waktu kita kasih sesekali tidak kita kasih, maka anak-anak merasa bosan atau malas dengan kita. Ibu hari ini kok hari ini kok ibu nggak kasih ya permennya? Padahal aku bisa membaca, kan bisa begitu. Makanya di dalam buku penggerak dijelaskan di sini diajarin kita bahwa memberi ancaman atau hukuman atau memberi reward kepada anak-anak itu tidak bisa kita lakukan. Tapi dengan memberi reward dengan cara lain. Bagaimana cara lain? Bagaimana? Ya, dengan nilai bisa juga dengan apa? Pujian. Bagus sekali saya hari ini. Sangat bagus hari ini. Membacanya sangat bagus. Ada ya kata-kata ini indah untuk anak-anak supaya anak senang. Bu, waktu dia pulang rumah, bu, saya tadi saya tadi dibilang sangat bagus sama ibu. Jadi saya sangat bagus membacanya. Sudah pintar saya masih jadi seorang anak. Kita mempunyai anak-anak yang apalagi yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 ya biasa. Kalau SD umumnya memang kayak gitu ya. Dia perlu kasih sayang, dihargai. Ada juga anak-anak yang biasa suka berpendapat. Di dalam kelas biasa berpendapat. Apapun pendapat dia, kita harus menerima pendapatnya. Jangan apa? Apa kalau anak-anak berpendapat yang tidak bagus biasanya? Kita tidak boleh menjatuhkannya. Kita tidak boleh menjatuhkannya, tetapi kita harus terima pendapat dia, walaupun pendapat dia itu pendapat yang kurang baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Ya, lanjut ya. Ada yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suatu suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan. Coba baca bersama. Yang pertama contoh nilai kebajikan diskusi organisasi. Yang wajib beriman dan bertakwa ya. Yang kedua itu. Ya, ada Bobby. Silakan Bobby bacanya. Hati kebenaran negatif yang tidak dan memberikan yang terbaik yang kami inginkan. Ini sangat diperlukan untuk kita seorang guru. Berarti kita di sini harus mempunyai prinsip dulu seorang guru, akhlak kita dulu, baru kita terapkan untuk anak-anak. Yang selanjutnya ada kebutuhan
Ya, empat. Ya. Ya, setelah ada tempat tinggal, semuanya pakaian, makanan, berarti kita butuh kasih sayang. Iya, begitu juga dengan murid kita, butuh kasih sayang dari kita, kasih sayang dan rasa diterima. Setelah ada kasih sayang, ada penguasaan. Setelah ada penguasaan, kita butuh kebebasan. Nah, kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Bagaimana kita berenang mencoba hal baru? Contohnya kita mencoba hal baru. Ya. Ya. Pengalaman mengajar juga boleh. Atau strategi kita belajar juga boleh. Iya. Yang biasanya kita menggunakan metode drama, kita akan mencoba hal baru untuk metode yang lain supaya anak-anak bisa belajar dan dalam menyenangkan. Ya, setelah itu ada setelah kebebasan ada ya kita butuh kesenangan. Bagaimana kita mencari kesenangan kita? Kalau kita makan aja, apa kita senang? Bagaimana kita mencari kesenangan dengan kawan bersama kawan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Kalau kita lihat ini, motivasi perilaku ya. Selanjutnya berkembang ya, karena motivasi itu dibagi, motivasi perilaku manusia dibagi dua. Ada motivasi eksklusif dan motivasi inklusif. Ya, setelah itu ada dukungan. Sudah sampai pada restitusi. Ya, ada
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Itu membuat anak-anak merasa bersalah. Bisa kita melakukan itu? Tidak? Tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan itu. Sebagai teman, ayo bantulah bapak ya. Ayo ingat, tidak teman selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu bereskan. Misalnya berikutnya, anak-anak tidak mengerjakan di tiket. Kita di mana? Sudah masuk dan melakukan belum ada nanti yang tiket kelas. Kita ngajak mereka sebagai teman, kita juga bersihkan, mereka juga bersihkan. Kita membuat dia bahwa dia adalah teman kita. Supaya tidak ada canggung dengan kita. Nah, setelah itu ada contoh penerapan 5 fungsi kontrol guru pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Kenapa kamu memakai sepatu putih hari ini? Peraturannya memakai sepatu apa? Ya, warna hitam, misalnya gitu. Itu contohnya. Itu seorang pemantau. Setelah itu ada manajer. Posisi korporasi adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, seorang manajer akan berkata, apa yang saya yakini, apa yang sudah kita buat peraturan, nanti kita tanyakan untuk siswa supaya siswa sadar bahwa kita sudah mempunyai kedisiplinan di sekolah kita, peraturan di sekolah kita bahwa hari Senin bajunya putih, roknya merah. Jangan anak-anak memakai seragam. Nah, yang terakhir adalah ada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau dulu kita apa? Peraturan. Ya, peraturan kelas ya. Ya. Sekarang sama enggak dengan peraturan yang keyakinan? Peraturan ada keyakinan. Ya, peraturan. Dalam di sekolah kita ada kita buat tentang keyakinan kelas. Contohnya keyakinan kelas seperti misalnya hari ini masuk jam berapa? Masuk jam berapa? Jam 8 masuk seperti yang tiket harus mengerjakan di tiket. Nah, pembentukan keyakinan kelas dia bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang ketujuh, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Berarti kita dalam membuat keyakinan kelas, kalau ibu belum membuat keyakinan kelas, mulai sekarang buatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu meliputi anak siswa, bukan kita yang buat, tapi siswa. Kenapa siswa yang buat? Karena siswa bisa mengingat apa yang dia buat tentang keyakinan kelas. Dan dia setelah membuat keyakinan kelas itu harus bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab setelah membuat keyakinan kelas. Begitu juga kita seorang guru. Jadi apa yang sudah dibuat di sekolah di sini tentang disiplin sekolah, kita harus memperhatikannya. Bagaimana kita bisa memperhatikannya?
anak-anak kita menggunakan segitiga ekspresi. Yang pertama, segitiga ekspresi itu. Yang pertama, caranya dengan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana menstabilkan identitas? Kalau misalnya anak-anak sering memukul kawannya, kita tidak boleh memukulnya, menyalahkannya, tetapi kita memanggil dia jangan di tempat yang ramai memanggil dia, tapi kita memanggil dia ke kantor misalnya. Contohnya berbuat itu wajar. Kita tanyakan untuk anak-anaknya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak melakukan itu. Yang kedua, Bapak Ibu sedikit lagi. Yang kedua, sedikit lagi. Ada validasi tindakan yang sah, yang salah. Sedikit lagi, satu lagi ya. Sedikit lagi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jangan kita langsung menyalahkan, tapi kita harus bertanya terlebih dahulu. Kenapa kamu pasti punya alasan? Kenapa melakukan hal itu? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi sejak individu. Kita harus menanyakan kepada anak-anak yang bersalah apa keyakinan jelas yang kita buat, biar anak-anak bisa memahaminya. Seperti anak-anak yang tidak mengerjakan tiket.